Shalom, halo semuanya. Apa kabarnya hari ini? Miss berharap kalian semua dalam keadaan yang baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Kristen pada hari ini, mari kita memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar pelajaran pendidikan agama Kristen. Mari Tuhan pimpin dan Tuhan berkati waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bertumbuh dalam pergumulan. Secara khusus dalam bagian ini kita belajar dari kisah Ayub dan juga kisah Rasul Paulus. Nah, kemudian kita pun lewat pembelajaran itu kita pun mengaplikasikannya dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan terlebih khusus di tengah-tengah keluarga kita ya, bagaimana kita bertumbuh di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita alami. Nah, hari ini kita masih akan belajar mengenai bertumbuh. Namun kali ini kita akan membahas perihal bagaimana kita bertumbuh bersama gereja. Nah, mari sebelum kita memulainya, kita mau baca terlebih dahulu. Kita mau buka Alkitab kita, diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 kita baca bagian firman Tuhan yang pertama. 1 Petrus 2 ayat 9 10 dikatakan seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Oke, kemudian kita baca pembacaan yang kedua, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Mungkin sebagian sudah tahu tentang perikop ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan perikop Pentakosta. Dikatakan ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunanlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, demikian pembacaan kita dari dua perikop ini. Nah, hari ini seperti yang dikatakan tadi, kita akan membahas tentang bertumbuh bersama gereja. Nah, oleh sebab itu, terlebih dahulu kita mau membahas perihal gereja. Nah, apa itu gereja? Adakah di antara kamu di rumah yang mendengar, yang mengikuti pembahasan ini mengetahui apa itu gereja? Apakah ada yang tahu? Nah, kalau misalnya sebagian belum tahu ataupun ada yang sudah tahu, nah, kata gereja diambil dari kata igreja, igreja ya, dari bahasa Portugis. Dan kata ini berasal dari kata Yunani, eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Jadi kalau dari bahasa Portugis igreja, tetapi dari bahasa Yunani memakai kata eklesia yang artinya adalah dipanggil keluar. Nah, selain kata eklesia, arti kata gereja atau apa itu gereja itu juga ada dalam satu kata bahasa Yunani, yaitu kuriakon, yang berarti rumah Tuhan. Atau di sini kata gereja dalam arti kuriakon lebih menunjuk kepada gereja dalam bentuk sebuah gedung yang dipakai jemaat untuk beribadah. Ya, sebagaimana kita sering kali
pakai di dalam kita mengikuti ibadah setiap minggu ya. Nah, dari penjelasan singkat tadi, Alkitab memberikan beberapa pemahaman mengenai gereja. Nah, yang pertama, gereja adalah setiap orang percaya yang dipanggil dan dikuduskan Allah untuk memberitakan kabar baik tentang karya penyelamatan. Artinya, setiap pribadi kita ini yang sudah dipanggil, dikuduskan, diselamatkan oleh Allah, kita ini adalah gereja ya. Kita ini adalah gereja, kamu dan orang lain. Tetapi ada juga pemahaman yang menunjuk bahwa gereja adalah gedung ya, gedung atau tempat beribadah umat Kristen. Seperti yang sudah Mem katakan tadi, tempat di mana kita seringkali melakukan ibadah pada hari Minggu. Nah, kemudian gereja juga dipahami sebagai kumpulan atau persekutuan yang memberitakan kabar baik ya. Jadi itu beberapa pemahaman yang bisa membawa kita mengenal ya, atau bahkan memahami tentang gereja ya. Oke, selanjutnya selain kita memahami tentang gereja, kita pun akan belajar tentang awal terbentuknya gereja. Nah, gereja pertama lahir pada saat yang sama dengan perayaan Pentakosta, seperti yang sudah kita baca tadi ya di dalam perikop Kisah Para Rasul. Nah, sedangkan Pentakosta sendiri ya adalah hari raya orang Yahudi untuk mengungkapkan syukur atas hasil panen. Karena itu, hari raya ini, hari raya Pentakosta, disebut juga dengan hari raya pengumpulan hasil. Kalian bisa baca di dalam Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-16. Nah, dalam perjanjian lama, Pentakosta itu dirayakan 7 minggu ya, 7 minggu atau 50 hari setelah Paskah. Dalam teks yang telah kita baca di awal tadi dicatat bahwa para murid-murid Tuhan Yesus ya berkumpul pada hari Pentakosta sambil menantikan janji Tuhan ya. Janji Tuhan itu digenapi melalui turunnya Roh Kudus atas para rasul dan murid-murid yang lain pada saat itu. Nah, dari ini para murid, orang-orang percaya pada saat itu dimampukan oleh Roh Kudus untuk mewartakan atau untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus yang telah bangkit beserta pengajarannya ya. Melalui kuasa Roh Kudus pula, orang-orang percaya menyebarkan diri dan mewartakan kabar baik, memberitakan kabar baik ke seluruh dunia sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ada yang tahu ayatnya? Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Jadi itu isi bunyi ayat dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, dalam perjanjian baru pun dijelaskan bahwa gereja mula-mula dimulai dari peristiwa Pentakosta hingga adanya persekutuan atau kebaktian yang diadakan di rumah-rumah orang percaya ya. Jadi nggak cuma yang sekarang yang ada kebaktian di rumah-rumah orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Sejak dulu itu sudah dimulai ya, kebaktian bahkan ibadah di rumah-rumah orang percaya. Jadi walaupun dulu belum ada satu gedung yang megah seperti yang sekarang ya, gedung-gedung tempat beribadah yang bagus gitu ya, belum juga ada seperti gitar listrik, sound system yang bagus, drum, keyboard, layar LCD. Tapi orang-orang yang percaya pada saat itu mereka sudah melakukan bagian ini, yaitu mereka beribadah, bersekutu, berkumpul bersama-sama, di mana dalam bagian ini pun mereka memuji Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, bahkan mereka menunjukkan kasih kepada setiap anggota, kepada setiap orang-orang percaya yang ada pada saat itu. Nah, bagian ini pun bisa kalian temukan di dalam beberapa bagian Alkitab. Misalnya Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-42, Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-3, dan seterusnya ya. Nah, dengan adanya ini, gereja mula-mula ini pun mengalami pertumbuhan yang luar biasa ya, mengalami pertumbuhan yang sangat hebat. Meskipun mendapatkan banyak penolakan dan tantangan dari pihak luar, namun orang-orang percaya tetap teguh di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan ya. Setidaknya ada 6 hal dalam jemaat mula-mula yang bisa kita lihat yang menunjukkan akan karya Tuhan dalam pertumbuhan gereja ya. 6 hal ini adalah, yang pertama, mereka atau jemaat mula-mula ini banyak berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Kemudian pertumbuhan yang kedua yang menunjukkan karya Tuhan bagi jemaat mula-mula adalah mereka bertekun dalam pengajaran para rasul.
Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Seorang saksi Kristus akan selalu lapar. Lapar di sini bukan lapar jasmani ya, tetapi lapar dan haus akan firman Tuhan ya, punya selalu kerinduan untuk membaca, merenungkan Alkitab. Dan kemudian yang ketiga, mereka atau jemaat mula-mula ini banyak berkumpul dengan sehati ya, unity. Dan di dalamnya ada kuasa yang dahsyat dalam kesatuan hati, sehingga berkat Tuhan tuh mengalir di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya pada saat itu. Kemudian yang keempat, mereka tuh saling menolong ya, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Kalau ada anggota jemaat yang lain yang kekurangan, maka anggota yang berkelebihan akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh yang berkekurangan. Kemudian mereka disukai semua orang dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar pada saat itu. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Kemudian yang terakhir adalah mereka melakukan banyak tanda dan mujizat yang berasal dari Allah dan atas seizin Allah. Nah, inilah 6 hal yang ditunjukkan jemaat mula-mula yang menunjukkan akan karya Tuhan di dalam pertumbuhan gereja pada saat itu. Selanjutnya, selain kita melihat awal terbentuknya gereja, poin yang ketiga ini kita melihat pertumbuhan gereja hingga saat ini. Nah, gereja bertumbuh dengan begitu pesat ya, baik secara kualitas ataupun kuantitas jumlah. Gereja mengalami banyak pergumulan atas masalah di setiap zamannya. Masalah dan tantangan yang dihadapi gereja beberapa diantaranya seperti adanya pelarangan ibadah, di mana orang percaya dilarang untuk beribadah, adanya ajaran-ajaran sesat atau salah mengenai firman Tuhan, dan begitu banyak ajaran-ajaran yang mulai tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang melenceng dari firman Tuhan. Kemudian adanya penyiksaan terhadap gereja, bahkan orang-orang percaya. Adanya penolakan pembangunan rumah ibadah ya, kita bisa lihat saat ini ya, ketika ada orang ingin membangun gereja itu sangat susah untuk dapat IMB ya, izin membangun bangunan ya. Kemudian adanya masalah moral kepemimpinan ya, munculnya pemimpin-pemimpin yang jahat yang lebih mementingkan diri sendiri ya, mengatasnamakan gereja tetapi di dalamnya lebih mementingkan diri sendiri. Kemudian tantangan yang dialami gereja juga adanya perang atau bahkan konflik, baik itu di luar gereja, bahkan orang-orang yang ada di dalam gereja sendiri. Nah, kira-kira ini adalah masalah dan tantangan yang dihadapi oleh gereja. Nah, meskipun mengalami hal-hal itu ya, masalah-masalah seperti tadi, tapi gereja Tuhan tetap bertahan di setiap zaman, bahkan sampai saat ini ya. Pertanyaan yang muncul pun, mengapa gereja bisa bertahan? Alasan yang pertama yang harus kita ketahui bahwa karena Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi kepala di dalam gereja itu ya. Kita harus sadar bahwa meskipun tantangan yang begitu luar biasa dari setiap zaman ke zaman, bahkan sekarang pun kita mengalami masalah yang cukup berat di dalam gereja, apalagi di dalam komunitas orang percaya. Tetapi kita harus percaya bahwa kita harus sadari bahwa gereja itu tetap bisa bertahan, orang-orang Kristen tetap bertahan karena Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi kepala di dalam gereja itu, di dalam gereja. Efesus 5 ayat yang ke-23, kalian bisa membaca ayat ini. Kemudian alasan yang kedua adalah karena gereja yang taat itu akan memegang 5 prinsip ya. Gereja yang taat itu akan memegang 5 prinsip. Apa saja kelima prinsip ini? Yang pertama adalah sola gratia ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah mendengar ya, sola gratia. Artinya adalah gereja menyadari bahwa segala sesuatu adalah anugerah Allah, sola gratia. Segala sesuatu adalah anugerah Allah, only by His grace ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kemudian sola fide. Gereja yang mengakui bahwa kita ini dibenarkan oleh Allah dan hanya oleh karena iman kita kepada Kristus ya. Roma 3 ayat yang ke-22, ayat 24, 26 dan ayat 5 pasal 5 ayat 1 ya. Jadi kita harus melihat bahwa kita mengakui bahwa kita ini dibenarkan oleh Allah dan hanya karena iman kita kepada Kristus, bukan karena kebaikan kita, bukan atas hasil kerja keras kita sehingga kamu bisa diselamatkan, bukan ya, tetapi hanya karena iman kepada Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, sola scriptura. Gereja menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dan mutlak ya. Jadi kalau misalnya di gereja kamu khotbahnya tidak lagi pakai Alkitab, nah hati-hati ya. Mungkin
di gereja kamu sudah ada sesuatu yang salah pengajarannya. Kemudian yang keempat adalah sola Christo, di mana gereja menempatkan seluruh karya Allah, penciptaan, pengampunan, penebusan, dan pemeliharaan itu berpusat dan terikat pada Kristus. Dan kemudian yang terakhir, sola Deo Gloria, yaitu gereja yang senantiasa memuliakan Allah. Nah, hari ini kita belajar mengenai gereja ya. Kita sudah melihat tentang gereja dalam kaitannya dengan topik bertumbuh bersama gereja. Kita sudah memahami tentang gereja, awal terbentuknya gereja, dan kita pun sudah melihat tentang bagaimana gereja tuh bisa bertumbuh hingga saat ini. Nah, memang berharap materi ini pun tidak hanya sekedar bersifat pengetahuan saja, tetapi materi ini pun bisa tetap membawa kamu tetap memiliki iman yang teguh dan percaya kepada Tuhan ya, sehingga apapun masalah yang terjadi di sekitar kamu tetap bertumbuh karena di dalamnya kamu pun berakar di dalam Kristus. Nah, materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita pun masih akan tetap membahas tentang gereja, tetapi di materi selanjutnya kita akan lebih membahas bagaimana peran gereja pada saat ini, baik dalam kehidupan orang percaya ataupun di tengah-tengah masyarakat dan dunia. Oke, kita selesai dengan materi hari ini. Mari kita menutup materi ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar kembali memahami tentang gereja. Tuhan, biarlah kami tidak hanya melihat gereja di dalam pemahaman kami, gereja adalah bangunan, tetapi biarlah kami pun melihat bahwa diri kami pun adalah gereja, orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang diselamatkan. Dan biarlah Tuhan pun yang akan senantiasa menolong kami, menuntun kami, sehingga kami pun bisa menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.